Sebelumnya, kita ketahui bahwa Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa tentang mata uang atau aset kripto. Saat itu dijelaskan, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim, menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, menurutnya membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Kali ini, Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa hukum uang kripto atau aset kripto. Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan fatwa keharaman kripto baik sebagai kegiatan investasi maupun alat tukar. Alasannya karena ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian, perjudian, belum disahkan negara sebagai mata uang resmi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai mata uang digital ini, sehingga sangat beresiko. Dipertanyakan juga kemungkinan mengalami perubahan. Majelis menegaskan bahwa bukan sekali dua kali Majelis mengubah fatwa keagamaan. Majelis menyadari bahwa fatwa itu bersifat dinamis. Oleh karena itu, fatwa keagamaan akan selalu tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam. Misalnya, Majelis Tajdid pernah mengeluarkan fatwa keharaman melukis dan menggambar, namun kemudian berubah jadi boleh dengan syarat tidak jadi sesembahan. Anggota Divisi Kajian Ekonomi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menilai bahwa cryptocurrency besar kemungkinan ke depan akan mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Meski masih sangat sedikit negara yang meresmikan kehadiran uang kripto. Nampaknya pesona uang tak berwujud fisik ini di lapisan masyarakat luas tak terbantahkan. Banyak pengamat yang memprediksikan fenomena kripto ini akan menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan. Kedepan bisa saja terjadi perubahan fatwa tentang cryptocurrency, baik sebagai instrumen investasi maupun alat tukar, jika misalkan beberapa persyaratan penting bisa terpenuhi. Majelis memandang polemik mata uang kripto ini dipandang dari dua sisi, sebagai instrumen investasi dan alat tukar. Bagaimanapun kripto sebagai instrumen investasi hukumnya haram, sebab tidak ada underlying aset yang mengakibatkan pergerakannya liar. Tak jarang banyak investor yang tiba-tiba menjadi miliarder, namun tidak sedikit juga yang tiba-tiba malah menjadi miskin, sehingga sifat garar dan maisir begitu kental di aset kripto ini. Namun, dijelaskan juga mata uang digital kripto harus terpenuhi beberapa syarat seperti adanya underlying aset dan kepastian hukum dari negara. Bila kedua aspek ini telah terpenuhi dalam investasi kripto, maka dapat meminimalisir unsur garar dan maisir, sehingga boleh jadi akan berubah pula status hukumnya. Sebab sekiranya belum ada kepastian hukum, investor tidak dapat melapor ke polisi dan membawa kasusnya ke pengadilan bila terjadi penipuan. Sementara itu, sebagai alat tukar, mata uang digital kripto harus memenuhi setidaknya dua syarat, diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral. Sepanjang adat kebiasaan masyarakat belum mengakuinya sebagai alat tukar dan instrumen investasi pun negara belum meresmikan entitasnya. Status mata uang kripto akan tetap haram hukumnya. Bila kedua syarat ini terpenuhi, besar kemungkinan fatwa taji juga akan mengalami perubahan.